Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon orang tua dan wali murid. Hari ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai PPDB SD. Jadi sebelumnya sudah ada video tentang informasi mengenai PPDB SMP. Jadi sekarang tentang penerimaan peserta didik baru tingkat SD. Utamanya di SD Impres Batua 1, Kota Makassar tahun 2020. Dasar hukumnya sama dari Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Surat Edaran nomor 1974, dan Peraturan Wali Kota nomor 26 tahun 2020. Kemudian asas PPDB, non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya, nah ini. Jadi di sini saya akan langsung ke sini, sosialisasi sini dulu, perjanjian kerjasama, ini dari pihak dinas, sosialisasi juknis, ini dari dinas ke sekolah, kemudian sosialisasi masyarakat. Nah ini biasanya disosialisasikan ke masyarakat luas, termasuk video yang sekarang Bapak Ibu saksikan ini merupakan bentuk sosialisasi ke masyarakat, meskipun dilakukan oleh orang pribadi, yaitu saya sendiri. Nah intinya, pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2020, maka dilakukan pendaftaran PPDB jalur non-zonasi daring. Jadi secara online. Daring itu dalam jaringan online ya bahasa Inggrisnya. Sekali lagi, tanggal 1 sampai tanggal 3 pendaftaran jalur non-zonasi. Kemudian tanggal 4 pengumuman untuk jalur non-zonasi. Kemudian tanggal 5 dan 6 adalah pendaftaran ulang untuk jalur non-zonasi. Sedangkan untuk tanggal 6 sampai tanggal 7 barulah pendaftaran jalur zonasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah SD Impres Batua 1, itu pendaftarannya adalah tanggal 6 sampai 7 Juli 2020. Kemudian untuk tanggal 8 pengumuman jalur zonasi, tanggal 9 sampai 11 pendaftaran ulang, tanggal 20 adalah masa orientasi siswa, masa orientasi sekolah secara online. Kemudian untuk daya tampung kelas itu maksimal 28 orang per rombel atau per kelas. Nah, untuk di SD Impres Batua 1 sendiri itu 2 rombel, jadi sekitar 56 siswa yang akan diterima jika tidak ada yang tinggal kelas untuk kelas 1. Kemudian untuk zonasi sekolah ini sudah di video selanjutnya, TK ini kita lewati. Nah ini dia, jalur pendaftaran SD. Untuk wilayah perbatasan kota, jalur non-zonasinya 20%, terdiri dari 15% afirmasi dan 5% jalur pindahan anak guru. Kemudian untuk jalur zonasi sebesar 80%. Terdiri dari zonasi utama atau yang wilayah dekat rumah itu 62%, jalur inklusi 3%, dan jalur perbatasan 15%. Untuk sekolah dalam Kota Makassar, misalnya SD Impres Batua 1, itu jalur non-zonasinya adalah 20%, terdiri dari jalur afirmasi 15%. Jadi 15% itu kalau kita kali dengan 2 rombel tadi, kali 56 itu sekitar 8 orang saja. Jadi 8 orang anak yang akan kita terima melalui jalur afirmasi, kemudian jalur pindahan atau anak guru sebesar 5%. Jadi 5% itu sekitar 2 orang ya, kurang lebih 2 orang anak yang akan kita terima melalui jalur pindahan atau anak guru. Kemudian jalur zonasi terdiri dari jalur zonasi utama 77%, berarti sekitar 43 siswa yang akan kita terima melalui jalur zonasi utama. Kemudian jalur inklusi 3%, berarti hanya sekitar 1 orang saja. Kita lanjut. Persyaratan. Yang pertama untuk jalur zonasi. Nah, ini yang penting. Jalur zonasi akan menerima peserta didik yang berdomisili sesuai dengan zonasi sekolah yang ditetapkan. Ini sudah jelas. Kemudian yang kedua, jalur zonasi di dalamnya kuota bagi anak penyandang disabilitas itu akan menerima calon peserta didik inklusi berdasarkan domisili sesuai zonasi sekolah yang ditetapkan. Jadi sekali lagi bahwa zonasi itu ada zonasi utama dan ada inklusi atau di sini penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga, jalur zonasi di dalamnya kuota bagi sekolah yang daerah perbatasan, ini kita lewati. Kemudian 4, memiliki ini penting. Jadi Bapak Ibu yang penting itu adalah memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun
sebelum pelaksanaan PPDB tahun 2020, yaitu pada tanggal 1 Juli nanti. Kemudian nomor 5, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili, sama juga harus berusia paling singkat 1 tahun dari sejak diterbitkannya surat keterangan domisili tersebut. Kemudian yang keenam, bukti kartu keluarga atau surat keterangan domisili tersebut itu difoto atau di-scan, kemudian diunggah itu berarti di-upload ya. Di-upload atau dikirim ke aplikasi PPDB daring atau aplikasi PPDB online. Kemudian jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi itu adalah jalur yang diperuntukkan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan masih berdomisili sesuai dengan zonasi sekolah. Kemudian yang kedua, memiliki bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah. Ketiga, bukti keikutsertaannya akan di-scan atau difoto kemudian diunggah ke aplikasi. Keempat, orang tua atau wali peserta didik wajib membuat surat keterangan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti. 5. Bukti surat keterangan tersebut tadi itu di-scan dan diunggah ke aplikasi PPDB daring. Selanjutnya, dari jalur perpindahan anak guru. Nah, jalur perpindahan tugas dan anak guru ini ditujukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi sekolah. Artinya bagi misalnya ada guru yang berdomisili di luar wilayah zonasi sekolah, tapi anaknya akan dimasukkan ke sekolah di dalam zonasi tersebut, itu diperbolehkan. Kedua, perpindahan tugas di bagaimana yang dimaksud di nomor 1 ini itu dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. Ketiga, anak guru yang dimaksud ini ditujukan bagi calon peserta didik yang orang tuanya adalah guru yang mengajar di sekolah pada Kota Makassar yang ditandai dengan fotokopi SK terakhir dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. 4. Bukti surat tugas orang tua dan kartu keluarga itu di-scan, kemudian diunggah ke aplikasi PPDB daring. Yang kelima, anak guru harus dibuktikan dengan surat kartu keluarga dan SK terakhir yang di-scan, kemudian diunggah ke aplikasi PPDB daring. Nah, seleksinya untuk zonasi, seleksinya akan didasarkan pada usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi. Kedua, sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli 2020 dengan domisili dalam zonasi terdekat. Artinya, anak yang telah berusia 7 tahun itu wajib diterima. Nomor 3. Jika calon peserta didik berusia di bawah 7 tahun, maka akan diurut sesuai urutan usia. Baik, sekali lagi ini penting untuk dipahami bahwa usia 6 tahun ke atas itu akan diurut sesuai urutan usia. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Jika usianya calon peserta didik bagaimana yang dimaksud sama, jadi jika ada yang sama, maka ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal. Jadi urutannya adalah usia dulu. Jika usianya sama, baru diurut berdasarkan jarak tempat tinggal yang terdekat yang akan diluluskan. Jika pesertanya tinggal terakhir ya. Yang kelima, tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian jalur zona afirmasi. 1. Seleksi akan berdasarkan bukti kepemilikan. Kedua, jika terdapat peserta didik melebihi kuota, maka akan diurut berdasarkan usia calon peserta didik. Kemudian yang sekali lagi diurut berdasarkan usianya. 3. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka dialihkan ke jalur zonasi. Tidak dilakukan sama. Kemudian perpindahan anak guru. 1. Seleksinya akan berdasarkan kepemilikan bukti. Kemudian yang kedua, jika terdapat anak yang kuotanya melebihi, maka akan ditentukan berdasarkan usia. Jadi semuanya berdasarkan usia jika ada kuota yang siswa yang melebihi kuota, dan akan dipilih salah satunya. Urutannya ini berdasarkan usia. Kemudian yang ketiga, dalam hal kuota perpindahan ini tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur zonasi. Kemudian yang keempat, tidak dilakukan tes membaca. Ini sudah jelas. Ini SMP kita lewati, ini juga lewati, ini kita lewati.
Ini juga sudah dilewati. Nah, ini juga sudah ketentuan lain. Ini untuk biaya dari kementerian, pelaporan. Ini bisa melaporkan melalui halaman disdikgovernment.id. Kemudian sanksi ini dari wali kota, dinas, dan dari pemerintah lah. Nah, baik. Ini sudah bagian akhir dokumen. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Saya ucapkan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Dan untuk informasi mengenai PPDB SD Impres Batua 1 akan saya share di YouTube saya, YouTube ini Rizal Al-Khawarizmi. Jadi silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi mengenai PPDB SD Impres Batua 1 khususnya. Dan terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.